Ada orang yang dari luar tampak sangat kuat. Mereka bangun setiap hari, menjalankan tanggung jawab, bekerja, berinteraksi, dan memenuhi peran yang diharapkan. Mereka terlihat mampu, tidak banyak mengeluh, tidak mudah goyah. Namun di balik semua fungsi yang berjalan rapi itu, ada ruang kosong yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan kesedihan yang tajam, bukan pula kebahagiaan yang utuh. Hanya rasa hampa yang pelan, sunyi, dan seringkali diabaikan karena tidak terlihat. Kekosongan ini sering membuat seseorang bingung. Mereka bertanya dalam diam, mengapa hidup terasa datar, padahal tidak ada yang benar-benar salah? Mengapa semua berjalan sesuai rencana, tetapi tidak ada rasa puas yang menetap? Dalam psikologi, kondisi seperti ini sering muncul bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena jarak yang terlalu jauh antara hidup yang dijalani dan diri yang dirasakan. Sebagian orang merasa kosong karena terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi. Sejak awal, mereka belajar apa yang dianggap benar, pantas, dan membanggakan. Mereka memilih jalan yang aman, mengikuti standar yang disepakati, dan menyesuaikan diri agar diterima. Perlahan, hidup dipenuhi oleh kata seharusnya. Seharusnya kuat, seharusnya berhasil, seharusnya tidak mengeluh. Namun di tengah semua itu, pertanyaan tentang apa yang benar-benar diinginkan mulai menghilang. Ketika kebutuhan batin tidak pernah diajak bicara, kekosongan pun tumbuh tanpa disadari. Ada juga orang yang merasa kosong karena terlalu lama menekan emosi. Mereka terbiasa menahan marah, menunda sedih, dan merapikan perasaan agar tetap terlihat stabil. Pada awalnya, ini terasa seperti kekuatan. Mereka mampu bertahan, mampu mengendalikan diri. Namun emosi yang ditekan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya disimpan. Ketika penyimpanan ini berlangsung terlalu lama, kepekaan perlahan mati. Bukan hanya rasa sakit yang memudar, tetapi juga rasa senang. Hidup menjadi datar, tanpa warna, tanpa getaran. Sebagian orang lain mengalami kekosongan karena kehilangan makna personal. Hidup bergerak cepat, dipenuhi target, jadwal, dan rutinitas. Hari demi hari berlalu, tugas selesai, tanggung jawab terpenuhi, tetapi tidak ada rasa terhubung dengan apa yang dikerjakan. Mereka melakukan banyak hal, namun tidak merasa hadir sepenuhnya. Makna tidak selalu hilang karena kegagalan. Justru seringkali ia memudar di tengah keberhasilan yang tidak pernah benar-benar dirasakan sebagai milik sendiri. Dalam psikologi, kekosongan batin sering bukan tanda kelemahan. Ia lebih sering menjadi sinyal bahwa ada bagian diri yang terlalu lama diabaikan. Ada kebutuhan yang tidak diberi ruang. Ada suara batin yang tidak pernah didengar karena terlalu sibuk memenuhi tuntutan luar. Kekosongan adalah jeda emosional yang meminta perhatian, bukan penghakiman. Orang yang terlihat kuat seringkali paling jarang bertanya pada dirinya sendiri. Mereka terbiasa bertahan, bukan merasakan. Mereka terbiasa melanjutkan, bukan berhenti. Padahal berhenti sejenak bukan tanda menyerah. Ia adalah bentuk keberanian yang berbeda. Keberanian untuk menengok ke dalam tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan untuk terlihat baik-baik saja. Merasa kosong bukan berarti hidupmu gagal. Ia tidak otomatis berarti kamu kurang bersyukur, kurang beriman, atau kurang berusaha. Kekosongan sering muncul justru pada mereka yang terlalu lama berusaha, tanpa memberi ruang pada diri sendiri. Ia muncul ketika hidup berjalan, tetapi jiwa tertinggal di belakang. Jika kamu merasa kosong meski terlihat kuat, mungkin yang kamu butuhkan bukan dorongan untuk lebih keras berjuang, melainkan izin untuk mendengarkan diri sendiri. Bertanya dengan jujur, apa yang selama ini kamu tahan? Apa yang kamu butuhkan, tetapi tidak pernah kamu ucapkan? Apa yang membuatmu hidup, bukan sekedar berfungsi? Kekosongan tidak selalu harus diisi dengan jawaban besar. Kadang ia mulai terisi ketika seseorang berani merasakan kembali, merasakan lelah tanpa menghakimi diri, merasakan bingung tanpa buru-buru mencari solusi, merasakan diri sendiri sebagai manusia, bukan sekedar peran. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan hanya tentang mampu bertahan, ia juga tentang mampu berhenti, mendengar, dan memberi ruang bagi bagian diri yang selama ini terlalu sunyi untuk bersuara.